Satu-satunya bakpia yang tidak memberikan fee terhadap driver. Oh iya? Ya, dan omsetnya luar biasa lah. Saya dengar MM-an sehari. Memang, Nah, ya memang sehari itu ah. sehari. Pimpinan atau setoran itu juga kan perlu ditertibkan. Iya. Kenapa dia bisa jualan mahal? Karena ada setoran. Nah, siapa ini yang nyetornya? Yang mengizinkan dia jualan di situ. Iya. Nah, ini biasanya kan oknum gitu kan. Halo Mas Filsa, Halo aduh, Mas Rangga, makasih nih terima udah kasih. main-main ke sini. Sama-sama. Gimana Terima kasih kabarnya? undang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Dulu saya pernah dengar nih Mas Filsa ini kisahnya awalnya supir truk. Itu gimana ceritanya Mas Filsa? Supir truk nonton di mana itu? Ya, ada di salah satu podcast lah gitu ya. Iya. Jadi penjabaran saya panjang gitu kan, yang Nah, dikutip supir truknya gitu kan. supir truknya. Sebetulnya antara iya dan tidak juga. Nah, Maksudnya dulu saya perantauan kan, perantauan ya perantauan dari dari Purwokerto kan. Saya. Purwokerto. Jadi dulu lulus sekolah ya. Bapak saya tidak bisa nguliahin. Akhirnya saya merantau ke kota ya, ke kota. Waktu itu pengen ke kota Jakarta sih, yang lebih ramai gitu ya. Cuma kan saya sadar diri, nggak sadar diri saya bego mas, ya goblok. Ini sensitif nggak ngomong goblok nanti Nggak ada yang apa-apa. dikayain. Kan gobloknya menggoblokkan diri sendiri, bukan ngegoblokin orang lain Ya, ya. saya ini goblok kan. Nah, kalau ke Jakarta ya kan, yang pinter-pinter aja banyak yang nganggur kan. Nah, Apalagi saya yang bego kan. Mau jadi apa di sana ganjil pintu? Kan nggak mungkin ya. Jadi saya pikir kayaknya lebih keren ya merantau nyebrang pulau nih gitu. nyebrang Ya pulau. ke mana kek itu. Ya singkat cerita ke Kalimantan waktu itu. Waktu ke Kalimantan. Iya, Tahun berapa waktu itu? 2006. 2006. Jadi menjadi pengusaha itu adalah cita-cita saya. Tapi yang saya pendam dalam. Waktu itu saya berpikir gini, kayaknya nggak mungkin ya jadi pengusaha kalau bukan keturunan pengusaha. Hmm, Ya, hmm, hmm, hmm. orang tua pengusaha, nanti anaknya ngikutin gitu kan. Kalau saya bukan pengusaha semuanya itu, apalagi saya pendidikannya cuma STM gitu kan, SMK. Ya kerjalah lah saya, kerja lamar sana sini ya banyak yang Udah di ditolak. Makassar. Balikpapan, Oh, di balik. Oh, sorry, Kaltim. sorry, di Balikpapan. Di Ah, Balikpapan. ah. Nah, akhirnya diterima di sebuah perusahaan tambang, ya, diterima sebagai supir. Supirnya supir mobil LV, ya, LV. Jadi kalau tahu LV itu elf atau apa? LV itu kalau di tambang itu jenis mobil-mobil kayak mobil di kota gitulah, ya, Oh, mobil kota. Ya hmm, kayak Ford, terus hmm, hmm, Innova, terus Kijang gitu-gitu. hmm. Itu mobil gitu. Nyupirin waktu itu GM-nya, terus kadang eh, kalau bos besar kita ya waktu itu yang sekarang masuk jajaran orang terkaya ya Dato Lautok Oh, Wong, iya, 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 Dato iya. Lautok Wong itu kan Hmm, sering ketemu gitu kan. hmm, hmm, Ya hmm. bawain mobil itu ya, bawain mobil itu namanya kita driver kan, itu satu 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 ini ya, satu satu camp itu ya. Hmm. Ada beberapa driver jadi dibagi-bagi, ada yang nyupirin bos, ada yang nyupirin eh, tangki air, itu ada yang nyupirin bawain batu bara, itu truk-truk gitu kan. Nah, Hmm. dibagi-bagi. Nah, saya bagian yang bagian di ini. Cuma pada saat driver tangki air atau driver batu baranya itu ya pas cuti atau libur atau sakit gitu kan, saya gantikan. Si bos Hmm. nyetir sendiri gitu kan. Jadi Hmm. prioritas suruh turun ke lapangan. Jadi sering kali saya suruh turun ke lapangan, bawain truk itu, ya, bawain truk yang dump truck gitu ya, Oh, bawa bisa tangki bawa itu air. Bisa. 3 tahun saya nggak kaya-kaya mas. Ya. nyupir. Iya, meskipun di supir kan kalau kalau begitu pulang ke kampung ya ke desa itu ada bangganya mas. Bangganya itu kerja di mana? Tambang gitu. Tambang apa? Batu bara itu. Keren. Posisinya apa? Operator. Mobil. Iya, Operator iya mobil. kan. Memang di ID itu kan statusnya operator. Cuma kan nggak detail operator apa itu mobil. Hmm. Hmm. Keren ya operatornya itu. Ya gajinya UMR mas.
Oh. Ya, UMR sana waktu itu. Ya hanya cukup buat ngekos, makan, yang rokok. UMR sana waktu itu berapa? Waktu itu di Jawa, kayak mungkin di Jogja atau di Jakarta lah, di Jakarta UMR-nya waktu itu masih sekitar berapa ya? 2 jutaan kali ya. 2 jutaan ya. Ya tahun-tahun itu kan. Mhm. Di sana UMR-nya sekitar 2 jutaan juga plus lembur-lembur gitu. Ya sebulan-bulan paling dapat 2,5. Termasuk tinggi dong ya. Jogja sekarang 2 Dua setengah, juta. 27. Iya paling tinggi. Termasuk tinggi di sana waktu itu dibanding yang lain. Cuma living cost-nya juga tinggi mas. Apalagi makanan-makanan yang Resto-resto ya. resto, wah itu luar biasa. Saya keluar waktu itu dari tempat kerja karena kita kan ketemu di salah satu komunitas ya. Mas Rangga itu jadi salah satu apa ya role model lah. Seriusan ini mas, saya nggak bohong ya. Jadi waktu itu salah satu yang jadi lagi hangat dari perbincangan kan Mas Rangga Umar dengan pecel lele-lelenya ya. Tahun berapa itu? 2010-an ya. 2010 ya. 2010 kan ciri khasnya lele-lela yang ulang tahun hari ini gratis. Saya ingat banget tuh waktu itu masih habis ikut seminar, masih pakai motor Honda Beat itu, boncengan sama istri. Nanti ya besok kamu ulang tahun makan di sini ya, gitu kan. Beneran makan di sana, ulang tahun yuk ke lele-lela itu kan. Di Jakarta berarti. Di Balikpapan. Oh di Balikpapan juga ada. Iya. Nah, makan di situ beneran. Wih ya, oh ini punya Mas Rangga ya. Oke. Jadi saya lebih orang yang cepat apa ya menangkap vibes-nya ya. Oh kayak gini bisnisnya lele-lele ya. Jadi hal-hal positif itu masuk. Jadi seolah-olah saya jadi Mas Rangganya itu. Kayak gini ya rasanya. Berarti memvisualisasikan. Iya, visualisasikan betul. Nah begitu 2011 jatuh bangun bisnis, saya punya bisnis martabak waktu itu ya saya mitrakan sampai di Jakarta ada cabang. Nah waktu itu momen awal martabak dulu berarti ya? apa? Dulu ayam awal. goreng dulu. Oh ayam goreng. Gagal kan? Gagal terus bisnis apa lagi gagal terus martabak terus saya bikin kecil yang martabak mini itu yang gerobakan itu. Sampai bikin punya cabang di Jakarta, waktu itu di Pondok Gede. Sempat berapa cabang berarti? Waktu itu sampai 33-an. Oh, martabak sempat 33 cabang. 35 outlet. Oh. Ya gerobakannya di depannya Indomaret kayak gitulah. Ya, karena itu belajar juga dari situ komunitas itu kan. Oh, kayak gini ya caranya. Mas Hendy juga jadi inspirasi. Mas Hendy Stiono. Oh iya. Jadi gimana sih cara memfranchise-kan itu kan? Nah, saya kan diajarin untuk kamuflase gitu ya sama guru-guru waktu itu. Ya udah, kalau mau mengcopy sistemnya, teleponlah saya. Ya, jadi buka kamuflase itu maksudnya jadi intel lah gitu ya? Iya jadi intel lah. Ya, jadi betul. intel. Telepon ke call centernya Baba Raffi waktu itu. Telepon saya berlagak jadi bos dong, ya kan? Nanya-nanya kan nggak bayar ya? Nanya-nanya, iya. Franchise-nya berapaan? Franchise-nya waktu itu berapa sih? Lupa, sekitar 45 kah berapa? Oh 45 aja ya Pak, Mbak? Murah ya? Terus saya bilang gitu kan. Itu hanya satu outlet. Iya. Kalau jadi master franchise-nya, saya kebetulan tinggal di Kaltim. Ya, saya kerja di tambang gitu kan. Ya ada rezeki lah kalau untuk buat beli franchise-nya Anda gitu kan. Kalau saya mau jadi master franchise-nya berapa? Wah dijelasin kan. Terus dapatnya apa aja? Dapatnya ini. Nah terus kalau di bawah saya itu ada mitra lagi, itu ke siapa? Ya jadi hak Bapak. Jadi Bapak jadi gini. Terus nanti sistem ininya apa? Trainingnya bagaimana? Trainingnya begini. Saya catat Mas. Ternyata cuma gini doang, gitu kan? Bisa aku. Aku bikin lah, ya kan? Bikin SOP, bikin apa, terus saya kirim, sediain satu orang untuk training cara membuatnya, ya sampai 33 outlet sampai ke Jakarta, begitu sampai Jakarta, lewat Kalimalang. Oh, Jakarta. Iya, lewat Kalimalang, kan bukan cabang di Pondok Gede waktu itu kan. Pas lewat Kalimalang, lele gede banget ini. Ya kan? Gede banget, oh ini punya Mas Rangga. Ayo coba aku makan lah, pengen makan di dalam. Masuk ke dalam, kebetulan ada Mas Rangganya. Waktu itu kan, ingat nggak? Mungkin ingat nggak ya? Iya. Lihat mobilnya waktu itu Mercy atau BMW ya? Mercy ya, Mercy. Wih, platnya cantik banget, Lela tulisannya kan. Wah, ini Mas Rangga pasti di sini. Wah, aku naik lagi. Begitu naik, Mas Rangga itu. Ngobrol-ngobrol itu.
Ya jadi dapat banyak masukan lagi, dapat banyak masukan. Mhm. Habis itu mulai naik eh, franchise itu dari yang saya franchise sekarang itu kan gagal juga kan Yang akhirnya. martabak itu. Iya, Hmm. karena penganut hit and run. Ya, Hmm. hit and run itu ya Jadi keuntungan musim-musiman jangka aja. jangka pendek ya. Hmm, Jangka hmm, pendek. hmm, hmm. Nakal banget waktu itu saya kan. Jadi Oh, nakal gimana maksudnya? nakalnya itu saya merasa nakal gitu ya. Saya merasa nakal. Ah, Jadi orang membeli kemitraan saya ya hmm. dengan modal pas-pasan. Modal pas-pasan mah saya habis dipecat dapat pesangon segini bisa nggak kira-kira eh, sesuai nggak dengan bahasa marketingnya nih gitu kan Hmm, bahasa hmm, iklannya hmm, hmm, BEP hmm. 1 bulan 2 bulan gitu kan ya di antara semua cabang paling satu yang BEP itu ya cabangnya yang di pelosok-pelosok sana yang nggak jauh dari mall jauh dari kota ya Hmm. cepet memang balik modalnya gitu tapi kalau yang di kota-kota enggak tapi kan saya ini banget sudah oportunis banget ya ya pokoknya yang penting keluar duit dulu saya terima duit dulu urusan mau Oh, jualan atau enggak urusan belakangmu gitu kan. yang penting laku dulu. Iya, jualan gerobak gitu kan. Lah aku Ini dulu zaman jahiliyah nih sama ceritanya ya. jahiliyah, betul. Hmm, hmm, Jual, terus dia jualan. Mas kok sepi? Pindah ke perempatan. Gampang ya hmm, hmm, jawabnya. Begitu udah pindah ke perempatan, Mas masih sepi. Jualannya mungkin nggak senyum. hmm, Gitu. Judes mungkin harus senyum dong gitu. Nah, hmm, ada aja jawabannya. Jadi sampai dia bosan, akhirnya tutup. Akhirnya hmm, iya ya. Sini buka, sini tutup, sini buka, sini tutup gitu. Kejar-kejaran terus gitu kan. hmm, Bukan bisnis seperti ini yang aku maksud. Ya Tuhan, bukan bisnis seperti ini yang aku inginkan. Ini kalau yang tutup mengejar yang buka, habis saya. hmm. Salah ini, gitu. Salah. Saya Berarti banyak ada yang salah gitu ya. ada yang salah. Jadi, oh gitu ya. Akhirnya ya udah saya stop itu, tutup semua beneran. Hmm, Ya, terlunta-lunta lagi. hmm, Ya, terus akhirnya singkat cerita bikin sebuah snack yang oke lah. Saya nggak akan mau lagi untuk mitra-mitraan. Saya ya back to konven. ya, ya, ya. Betul-betul back to konven. Kayak nama pun, brand pun nama Kampung Timur gitu ya, oleh-oleh khas Balikpapan yang sekarang dikenal itu Ya eh gede banget itu saya lihat di balik papan. ya nggak gede sih cuma di mana-mana ada gitu Hmm, kan. hmm, hmm. Nah, untuk penamaan ini sendiri kan kayak tempat produksinya, tempat desa gitu ya. Saya Hmm. jadikan brand. Oh, namanya daerah Kampung Timur. Iya, Kampung Hmm, Timur, hmm. kampung. Saya ngikutin Mas Kek Wisang Villa tuh, Mas Denny Delianri. Oh, iya, iya, iya. Nah, itu jadi ini Teman kita inspirator juga juga. itu kayak Kisang Ya, Villa ya. kayak Wisang Villa. Kenapa menyamai villa? Ya karena di perumahan villa apa gitu kan. Hmm, hmm, Saya jadikan merek aja gitu kan. Oh, iya ya, kenapa saya nggak bikin Kampung Timur? Kayaknya oke juga itu kan. hmm. Saya bikin lah. Akhirnya ya naik 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 produksi sendiri, jual produksi sendiri jual. Hmm, Terus hmm. banyak dibantu sama kebetulan dinas-dinas juga sana support ya dinas Balikpapan, dinas Hmm. Perindako, terus perdagangan, koperasi dan industri itu sangat support kepada UMKM. Terus milihnya kenapa kepiting? Ya karena di sana banyak sumber daya kepitingnya mas. Oh, banyak. Ya, banyak. Jadi Hmm, lebih murah hmm, ya. Di Kaltim itu kayak di Balikpapan, Bontang, hmm. Tarakan itu kepiting murah-murah. Nah, terus kan tadi ngerasa, oh ada yang salah gitu ya. Ah, Nah, terus begitu nyoba kepiting oleh, nah itu ngerasa ada, oh ini nih yang bener kayak gini gitu. ya, Atau, saya merasa puas aja. Jadi, oh ya, saya memproduksi di dapur kontrakan saya sama istri goreng bareng gitu kan. Saya jual, hmm, ya mau dapetin profit berapapun kan halal ya, hmm, sah-sah aja. Ya saya jual, dikemas yang bagus gitu ya. Karena hmm, saya udah belajar masalah kemasan. Kemasan itu hmm. bisa meningkatkan harga jual gitu kan. Nah, Ya. saya jual berkali-kali lipat, laku. Banyak suka, ya. Katanya enak. Oke, orang mau bayar mahal, tapi dia masih tetap tersenyum Hmm. dan berterima kasih. Enak mas. Oke, saya beli buat oleh-oleh. Ah, ini oleh-oleh. Akhirnya jadi Nah, positioningnya iya, oleh-oleh. bisnis ini yang saya maksud. Saya memproduksi sesuatu, keluar keringat, dan saya jual. Hmm, Ya, laku. Nah, ini yang benar. hmm. Gitu ya. Makanya habis dari situ para mitra-mitra yang sebelumnya itu dimitrakan lagi nggak mas, kepiting itu gitu, Oh. abon kepiting, kayak kepiting, nggak. Nah, Kalau mau jadi reseller gitu juga reseller enggak? aja. Oh, Kalau reseller mau ya. paling jadi reseller waktu itu begitu kan. Hmm, Dalam bisnis ya, kemampuan saya merasa leadership saya lemah mas. hmm. Jadi setiap orang kan punya nilai plus masing-masing ya. Kayak Avenger ini. Ya, jadi saya pasang Avenger ini
Jadi setiap Ya, orang punya kekuatan dan ininya ya, masing-masing dan nggak ada yang sama. apa overpower gitu ya. Ya. Kecuali Superman mungkin ya. Jadi tuh saya dalam riset produk, saya oke lah, saya merasa bisa Hmm. bisa membuat riset produk mana yang kira-kira bisa laku dan dikasih diferensiasi apa supaya laku. Begitu udah laku, untuk scale up, kok Hmm. saya lemah ya. Jadi di sana dikelola oleh manajer saya. Hmm. Hmm. Begitu saya tinggal waktu itu seminggu pertama, sebulan, 3 bulan, kok baik-baik saja. Ya udah tak tinggal Oh, sekalian. berarti udah mulai Ya, autopilot ya. ya, tak tinggal sekalian. Keluarga saya bawa pindah. Kok malah makin bagus. Apalagi sekarang jadi IKN kan di sana. Iya. Iya. Yang paling dekat itu Balikpapan ya ke Balikpapan, IKN semua ya. dari Balikpapan. Makanya Wow. kalau ngomongin Pilpres kemarin, saya nggak bakalan dukung tuh yang Nah. mau menggagalkan IKN. Nah, iyalah, Iya, omsetnya nanti turun lagi, memang Mas. jadi bagus banget, memang jadi bagus banget gitu Ya ya. jadi bagus. Ramai sekarang sudah di sana. Sekarang udah mulai ya. Ya udah recovery lah after pandemi. Pas saya Pandemi, lagi ke sana kemarin itu banyak yang nyari Alphard pas mau upacara 17-an. ya Mm-mm. banyak. Nah, Gitu. ini salah satu teman-teman saya juga rental mobil itu dapat dapat bagian juga dia. Iya, jadi kecipratan juga ya. Iya. Nih ngomong-ngomong teman-teman jadi apa ya, punya kesamaan juga gitu ya. Nah, kalau ngomongin supir, saya juga dulu kalau saya tuh dulu senangnya mendekati orang-orang yang sukses itu, yang menurut saya sukses. Gimana ya bisa deket sama mereka. Dulu belum ngerti komunitas. Ya, Ah, udahlah saya bantu-bantu apa di rumahnya, nyupirin kemana-mana gitu ya. iya. Ada om tante saya yang sukses gitu ya. Apa orang Jawa bilang apa? Ngenger gitu ya. Nah, terus akhirnya mulai ketemu komunitas. Nah, di situ bisa banyak belajar gitu ya. Nah, terus ini sebelumnya ngopi dulu nih Mas Yulsa. Wah, Ini ada sponsor. ya ada signature kapal api. Ini Asik. original black coffee ya. Jadi kalau mau ngopi praktis ya gini aja. Nah, terus ini Mas Yulsa. Sekarang kan Mas Firsa aktif juga sebagai pembina UKM lah kita sebut Ya. begitu ya. Nah, kira-kira kendalanya apa nih? Kenapa kayaknya UKM di kita nih berkembangnya kok lambat banget nih Mas Firsa? Kendala-kendala di lapangan yang Mas Firsa lihat sama teman-teman apa sih? Gini ya, ini efek domino sih, Hah, saling keterkaitan. hmm, Sebenarnya UMKM itu masalah utama apa? Penjualan. nggak bisa jualan berarti. Ya, masalah omset penjualan udah. Hmm, Penjualan itu berkaitan dengan apa? Biasanya kalau UMKM produknya identik, larinya ke oleh-oleh, hmm, ya, ke oleh-oleh. Nah, oleh-oleh itu bergantung pada sektor pariwisata. ah, 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 Sektor pariwisata bergantung kepada kebijakan kepala daerahnya, hmm, hmm, gitu ya. Jadi kayak kayak Balikpapan misalkan ada wali kota, saya tanya anggaran untuk develop wisata di Balikpapan ini berapa? Oh cuma sekian, nggak ada harapan. Ya, mostly lah di dimanapun gitu ya. UMKM itu jadi kayak komoditas, hmm, komoditas yang gurih untuk apa ya? Untuk alat politik lah. Ya, wah saya mau membina UMKM, saya akan Tapi supportnya beneran dikasih nggak sih? supportnya dikasih, cuma nggak tepat sasaran menurut saya. Iya. Ya, saya akan membina UMKM, bentuknya gimana? Nanti Bentuknya biasanya, kalau udah jadi baru oh ini binaan. ya, ya. Jadi bentuknya gini. Sekarang mayoritas gini, pelatihan paling. Ya Oke. memang benar, pelatihan. Begitu udah pinter, ngerti pelatihan, kemasannya bagus dan lain sebagainya, marketnya mana? Bisnis kan ada supply, ada demand. Demand. Iya kan? Demand-nya aja nggak ada. Hmm. Ya untuk UMKM di kota-kota wisata contoh. Bali, Malang, Jogja, Bandung. Hmm. Ya, itu kan kota wisata semua tuh identik tuh. UMKM-nya nggak perlu dikasih pelatihan pun jalan. Ya. Di Jogja itu ada kurang lebih 2.000 pengusaha bakpia. Laku semua tuh. Hmm. Dan banyak yang nggak ngerti ternyata ada ya di pemerintah di dinas itu anggaran untuk UMKM, bantuan-bantuan gitu. Dana hibah, bantuan atau dan lain sebagainya lah. Ada yang Hmm. nggak ngerti. Dia sibuk jualan, jualan dan laku. Karena Hmm. apa? Orangnya ada, Hmm. gitu ya.
pemerintah itu sibuk mendatangkan orang. Oh, kota wisata, akhirnya orang datang. Ya, namanya orang mau berwisata, kayak kita lah, kita minggu depan mau ke Jogja nih. Udah siapin duit kan dari sekarang. Hmm. Wah, besok dapat bonus plus gajian. Oke, kita habiskan di Jogja. Gitu kan? Sampai Jogja kita, wah bayar ini, bayar itu, wisata semua. Habisin sekalian aja. Nggak apa-apa, besok kerja lagi. Beli oleh-oleh. Nggak nanya harga, langsung bel. Nah, itu kan tumbuh semua akhirnya. Hmm. Nah, masalahnya UMKM itu sebenarnya di situ, penjualan. Kalau orangnya ada, trafficnya ada, mereka bisa jualan dengan sendirinya. Ya, berarti tugas apa ya? Tugas instansi terkait juga untuk mendatengin traffic ke situ, Iya. memperbagus Ini kan pariwisatanya. keterkaitan kan, jadinya keterkaitan. Jadi kita bergantung pada sektor pariwisata, sektor pariwisata juga bergantung pada kebijakan, ya kebijakan kepala daerahnya itu. Terus kalau penjualan ini Mas, penjualan apa di marketplace online gitu, itu gimana ini? Jadi kalau penjualan di marketplace itu hanya sebatas gini, orang datang ke sebuah kota, beli produk, misalkan datang ke Jogja nih, beli bakpia. Makan, oh ini bakpia apa ini? Coba beli. Sampai rumah dimakan, wih enak ya. Seminggu kemudian, Belum tentu dia nyari lagi gitu ya. ya belum tentu dia datang ke Jogja lagi kan. Nah, dia carinya di marketplace, beli online. Ya kadang kan beli oleh-oleh itu kayak semacam romantisme aja ke satu daerah gitu ya. Ya, Oh saya udah ke daerah ini, ciri khasnya ini apa, terus bawain apa teman-teman, keluarga di rumah. Udah habis itu ya nggak kepikiran mau beli lagi ya, betul. karena experience-nya pas beli di sana justru gitu Iya, ya. Heeh. ya. Itulah ya, itu masalah UMKM ini. Ya mudah-mudahan ada kepala daerahnya yang nonton gitu kan, sadar gitu ya. Pesan saya wisatanya, wisata dikelola dengan baik Wisata di setiap daerah ya, setiap daerah. Loh, bukan cuma Bali aja kan, kita Bali, Bali, sekarang ya Bali gitu ya. Singapura pulau aja nggak punya kan, Mm-mm. ya bisa datengin wisatawan berapa juta orang gitu. Iya, Ya, wisata pokoknya kuliner aja sebenarnya kecil. bisa Indonesia tuh. Wisata Ada kuliner tuh. ada. Di Pulau Jawa, berapa ratus yang bisa titik spot wisata yang bisa dimainkan? Hmm. Baru Pulau Jawa. Saya juga ngelihat ini Mas. Jadi daerah wisata sama kuliner ini kan sebenarnya satu Kesatuan. tubuh ya, satu kesatuan gitu ya. Cuma saya ngelihat ya bukanya ya asal aja, paling ujung-ujungnya apalagi Indomie kayak gitu-gitu ya. Padahal kalau kita memang serius gitu ya, mau jadiin Indonesia ini apa ya, destinasi kuliner dunia, ya harusnya ada kurasi, ada pembinaan. Jangan yang gampang-gampang aja yang dijual gitu kan. Ya, paling coba apa? Tempat wisata apa ujung-ujung? Indomie. Indomie. Ah, gitu. Ya. Kenapa tuh, Mas? Ya mungkin Indomie jadi ciri khas kuliner Nusantara. Saat Nah, ya ini kan? ya, karena lebih kalau menurut saya itu lebih ke karena praktisnya aja Karena gitu. praktis. Semua orang bisa Ya. masak Indomie gitu ya. Nah, sekarang kan pertanyaannya, ini kan sudah bisa produk-produk lain gitu ya. Produk-produk lain ya entah gimana, apa sistem frozen, retort gitu ya. Jadi Ya. tinggal penyajiannya cepet. Karena kan orang butuh makan cepet juga tuh. Nggak mau lama-lama karena harus pindah ke destinasi yang lain. Nah, ini jadi PR juga nih, menarik Ya nih, dari Mas. PR dan para pedagang-pedagang di tempat spot wisata itu juga perlu tertibkan Mas. Nah, iya, iya. Mentalitas apa ya, aji mumpung. Nah itu yang luar biasa masih ya, kayak misalkan kita berwisata ke sebuah daerah, kalau orang Jogja bilang nutuk. Kadang ada permainan juga, Mas. Jadi itu tuh yang punya ya apa namanya orang-orang tertentu aja spot itu, nanti sistemnya setoran. Iya Jadi sama. nggak orang bisa sembarangan masuk jualan di situ. Iya, jadi Saya dengar begitu. dibegitukan. Ya sama kayak di beberapa kali lah viral di Malioboro kan, Ah, pun seperti itu. Ya di sektor wisata mayoritas seperti itu ya. Di oleh-oleh pun juga sama. iya. Oleh-oleh itu kan di Jogja gitu kan harganya mahal-mahal tuh, ya kan? Kan ada budget untuk kasih fee ke driver, tukang beca, supir taksi. Itu ada budgetnya bisa sampai 30% loh. Ah, Jadi sangat, makanya nggak heran kalau kita ke Jogja itu ya, kita Jogja itu naik beca keliling
Malioboro cuma 10.000 gitu. Gila murah banget gitu. Becak di kayu apa nggak capek Pak itu? Nggak apa-apa, di sini murah-murah. Tapi ya saat di tengah jalan harus mampir ke Iya, iya, situ. iya. Ya itu ya sih nggak apa-apa sebenarnya. Cuma yang ngisi apa namanya, ngisi tempat-tempat kulinernya ini harusnya memang terkurasi, Terus dengan baik. dipilih gitu ya. Nggak asal orang suruh ngisi sistemnya setor, setor, setor gitu. Ah, Ya, yang pimpinan atau setoran itu juga kan perlu ditertibkan. iya. Kenapa dia bisa jualan mahal? Karena ada setoran. Nah, siapa Hmm, ini yang nyetornya? Yang mengizinkan dia jualan di situ. Nah, iya, ini biasanya kan oknum gitu kan. Nah, kan iya, perlu ditelusuri yang begitu-begitu. Jadi iya, tidak membuat orang kapok untuk ah, berwisata ke tempat itu lagi. iya. Itulah mentalitas ya. Ah, Mentalitas UMKM juga banyak yang jualan pada saat diajak pameran. Dia memproduksi kan anggaran di dinas-dinas itu kan banyak ya. hmm. Oh, ada pameran di sana, berangkat itu. Dia produksi pada saat mau diajak pameran. Setelah pulang pameran sampai rumah jadi ibu rumah tangga lagi, jadi orang biasa lagi. Dia Oh, nggak jualan kemana-mana. jadi nggak konsisten jualan ya. Ini saya Ya, juga ngelihat ya kalau di bisnis kuliner ya, bisnis kuliner orang buka rumah makan, warung makan, ya jualannya suka-suka aja. Jadi nggak ada jam operasional yang pasti, hmm, misalnya buka tiap hari apa. Kalau mau tutup boleh tutup, tapi jangan tutupnya apa ya? Tutupnya sesukanya. Nanti setuju. ada orang kasihan kan, orang udah jauh-jauh Ya, bela-belain pas datang tutup, disangka kita nggak niat jualan. baru curhat ke Mas Rangga, Mas bisnis itu susah ya gitu. Iya, ya padahal konsistensinya. Anggaran itu Mas ya, anggaran itu coba deh. Misalkan ada anggaran berapa M itu untuk UMKM sebuah daerah itu. Coba anggaran itu dilimpahkan ke influencer. Hmm, Wah ya, misalkan salah satu kota di Solo misalkan di sini ya. Influencer nasional undang, bayar, bikin konten supaya datengin ke Solo. Solo ada wisata apa aja? Masjid misalkan atau apa gitu kan. jadi Visit mengendorse satu Solo. kawasan gitu Iya, ya. visit Solo, visit Solo, visit Solo, visit Solo. Ya Hmm, kan? Itu kan mempengaruhi namanya influence ya, mempengaruhi seluruh Indonesia untuk datang ke Solo. Solo. Begitu udah orang-orang udah nyampe Solo, orang-orang di sini para pedagangnya udah ngerti caranya membuat mereka keluar duit. Hmm, hmm, hmm. Udah ngerti ya. Jadi menurut hemat saya ya, menurut saya lebih baik anggarannya untuk Untuk mendatangkan traffic. mendatangkan traffic. Ah, ah. Itu akan lebih mengena saya rasa, Oke. lebih efektif. Nah, ini traffic anggap udah datang. Nah, Hmm. terus gimana caranya supaya bisa bersaing? Nah, itu tinggal belajar apa? Positioning, branding, Positioning. ya, Mm-mm. branding. Nah, udah yang penting udah datang nih. Mm-mm. Udah datang eh analoginya tuh gini. Udah datang yang penting udah datang ke mall, ya masuk ke mall itu udah 1.000 orang masuk ke mall, Mm-mm. ya. Tugas pemerintah selesai dong. Mm-mm. Gitu kan? Udah 1.000 orang. Di mall itu kan ada stand. Ya silakan bersaing sendiri-sendiri. Gimana orang Displaynya yang 1.000 menarik. orang itu melirik ke outlet Anda? Ada yang bikin SPG joget-joget lah, atau ada yang teriak-teriak lah, ya whatever apapun caramu, kreativitas marketingmu supaya atensi orang ke stand kamu. Nah Mm-mm. itu kan sama ya, udah datangin pemerintah udah datangin traffic, begitu sampai sini gimana Mm-mm. supaya orang tertarik dengan produk kita. Mm. Bakpia, saya sebut brand ya, salah Mm. satu senior saya juga Mas Anggara ya, Ya. Bakpia Kukus Tugu itu. Ya. Itu mungkin satu-satunya bakpia yang tidak memberikan fee terhadap driver. Oh ya. Ya, dan Mm. omsetnya luar biasa lah ya. Mm. Tahu sendiri ya. Saya dengar MM-an sehari itu. Memang Ah, ya saya memang iya. ya, sehari itu ah. Sehari. Ya. Nah, itu eh, tidak memberikan fee. Iya. Kenapa bisa rame? Karena begitu orang masuk ke Jogja, naik taksi atau naik becak, dia langsung sebut brand. Pak, antar saya ke Bakpia Kukus Tugu. Hmm. Mungkin nggak si tukang becaknya atau supir taksi? Oh, Oh jangan enggak ke sini Bu, aja. itu nggak enak, ke sana aja. Kan Ah, kan mungkin enggak, saya maunya ke Kukus Tugu. Ya mau nggak mau kan? Jadi belok ke outlet Bakpia Kukus atas permintaan customer. nah, ini Ya. Nah, menarik nih. yang kalah marketing itu, yang harus rela membayar
driver-driver itu dengan nominal puluhan persen, ya yang nggak bisa nge-branding. Ya, nggak bisa nge-branding yang begitu penumpang datang naik taksi, Pak, di sini bakpia yang recommended mana ya? Oh, dimakan. Oh, di sana langsung ke pabriknya, langsung bisa lihat ininya, bawa ke sana. Padahal di sana yang Pak ngasih fee paling gede, gitu ya. Nah, ini menarik nih. Kalau kita bicara positioning ya. Nah, Jadi positioning itu kan gambaran produk kita di benak customer kita kan gitu ya. Nah, eh ya positioning itu ya harus kalau mau gampang diingat ya harus beda dari yang lain. Nah, yes. ini kalau kita bedah sedikit ya Mas ya soal bakpia Tugu ini gitu ya. Ini kan sebenarnya apa ya anti mainstreamnya dapat dari yang bakpia dengan nomor-nomor yang bikin bingung kadang ya. Ini yang asli tuh bakpia yang nomor berapa sih gitu ya. Terus tiba-tiba muncul bakpia kukus Tugu dengan packaging yang menarik, colorful gitu ya. Nah ini apa contoh apa nih yang bisa diambil apa pelajaran apa yang bisa diambil dari bakpia Tugu ini Mas? Ya pertama sebetulnya kalau kita create produk, carilah produk yang sudah familiar, Yang common ya, yang umum. common produk. Bakpianya berarti yang diambil kata bakpianya. Kata bakpia Oke. nih, kan saya selalu menganalogikan gini, ada gula pasti banyak semut, banyak kompetitor pasti ada marketnya. Dia mencatat nama bakpianya, meskipun itu menimbulkan polemik. Oh ini bukan bakpia nih, Iya, gitu ya. jadi karena para suhu bakpia, wah ini merusak citra bakpia. Bakpia itu bukan kayak gini. Tapi karena memang nama bakpia itu mungkin tidak ada yang mematenkan atau bagaimana, ya suka-suka. Jadi nggak bisa dipaten karena Iya. itu ini kan generik ya. Iya, jadi kayak kalau kita mau pisang goreng, ya disangrai kita namakin bakpia bakar, ya boleh juga gitu kan. Mencatut nama bakpianya, ini bakpia beda dari sebelumnya yang belum pernah ada. Bakpia bakar, begitu dimakan pisang goreng gitu kan. Menimbulkan gelombang protes ya nggak bisa juga. Ya meskipun bakpia itu kukus itu mayoritas orang Jogja itu melihat itu bukan bakpia, toh nyatanya bisa diterima oleh masyarakat. Jadi dia ngambil nama bakpianya, terus dia bikin kategori baru gitu Ya, ya. kategori baik. Kukusnya itu yang membuat, wah ini beda nih, something different. Jadi kategorinya kukus gitu ya. Begitu dimakan, oh sebenarnya ini bukan bakpia. Ini bulu gitu kan. Gitu-gitu. Banyak suara-suara begitu, tapi toh tetap dicari orang. Saking kuatnya branding gitu ya. Saya kadang-kadang suka iseng kalau ada teman di Jogja itu. Kantor saya wisata ke sana kemari, terus kantor saya bikin beli oleh-oleh, apa mau oleh-olehnya? Bakpia kukus. Tak tunjukin bakpia yang lebih enak ya. Nggak mau. Jadi anak-anak aja, anak-anak saya lebih suka bakpia kukus. Karena ya memang lebih modern, Lebih lebih modern. ini. Jadi wah sedemikian kuat brandingnya itu bagus, itu bisa di. Dulu saya ingat ya, kalau nggak salah ya, waktu baru-baru launching ya, baru-baru keluar itu. Marketingnya itu kan baliho-baliho sampai ke Jakarta kan. Oh iya. Iya. Kalau nggak salah itu ya, pernah saya lihat lah di luar kota itu ya. Mungkin di Jakarta atau di mana gitu ya. Ada bakpia kukus Tugu. Ke Jogja, bakpia kukus. Jadi dalam perjalanan dari luar kota itu udah didoktrin dulu. Sampai Jogja bakpia kukus, sampai Jogja bakpia kukus, sampai Jogja bakpia kukus. Jadi bawah sadarnya tuh dipenuhin dulu ya. Ya, udah. Jadi Begitu sampai pasti sini, ketemu driver, langsung nyebut merek. Ya udah, driver nggak bisa apa-apa. Iya, iya. Itu keren sebenarnya, bagus. Ini marketing yang benar itu yang ngomong seperti itu. Ya karena sudah dari ini ya beliau apa ya dari pengalaman ya. Kan itu dari Lapis Bogor, terus dari Lapis Pahlawan itu kan, sehingga menyeberang ke Jogja dari bakpia kukus itu polanya sama. Ini kan Mas Filsa ini ya terkenal salah satunya juga soal packaging ya. Jadi apa bagaimana bikin packaging yang menarik gitu loh Mas Filsa. Ya. Ini kalau di produk-produk kuliner khususnya gitu ya. Nah, saya apa di nasi box catering gitu ya. Kadang cuma ngerubah nasi boxnya aja gitu ya, box nasinya aja itu omset bisa naik berlipat-lipat. Nah, menurut Mas Filsa gimana? Pengaruh packaging ya. Terus packaging yang baik itu gimana menurut Mas Filsa? Nah, kalau mungkin packaging, kita berarti kita mempelajari perilaku dan ketertarikan orang pada umumnya. Belajar psikologis marketing lah. Kayak sederhananya gini,
kita tertarik pada perempuan. Masih bujang lah ibaratnya, masih bujang. Kita memprioritaskan yang cantik dulu atau yang lemah lembut atau baik hatinya dulu. Cantik dulu. Cantik dulu. Ya. Karena belum kenal kan, Ya. belum tahu ininya Ya, kan. cantik gini kan. Kalau dibawa kondangan, pantas. Kalau dibawa ke reuni ke ini teman-teman, wah bisa dipamerin nih, itu dulu. Begitu dinikahin, ternyata perilakunya jauh dari harapan. Nah, mayoritas kita itu begitu. Lihat orang dari penampilannya dulu. Mayoritas. Itu psikologinya ya. Iya. Jadi kayak packaging pun sama. Ya. Produknya nggak enak, kemasannya bagus, masih bisa laku. Oh, kemasannya bagus ya, saya beli dulu deh. Sampai rumah ternyata nggak enak, B aja, zong gitu kan. Ya udah nggak beli lagi. Tapi minimal udah jadi duit kan, udah laku. Kita tinggal evaluasi, kenapa orang itu nggak repeat? Oh, berarti rasanya kurang, tinggal perbaiki. Sekarang kalau case-nya produknya enak, kemasannya jelek, sama-sama datang ke tokonya, sama-sama punya uang cuma 10.000. Gimana membuat orang tertarik pada produk kita? Kemasannya aja nggak kayak gini ya, nggak meyakinkan. Padahal enak banget loh ini, gitu. 10.000. Jadi persepsinya udah jelek duluan ya? Iya. Lebih baik beli Ciki aja nih, gitu kan. Lays yang sudah jelas-jelas aku tahu rasanya. Udah ini aja. Nggak laku. Gimana kita mau ngevaluasi? Kok nggak laku ya? Kenapa ya? Gitu kan. Tapi kalau udah laku, nggak repeat, berarti rasa. Makanya saya selalu bilang, kemasan lebih penting daripada rasa. Nah, kemasannya dibagusin, setelah itu rasa dibagusin. Nah, itu kemasan itu kan kadang nggak semua orang punya kemampuan apa ya, mendesain kemasan. Kadang suka ada yang tanya gini, Mas, itu cetak boxnya di mana ya kalau? Nah, ini masih suka ada yang salah juga, bukan cetak boxnya ya. Berarti itu kerjaan siapa harusnya? Itu percetakan dong. Kalau nggak ngedesain kemasan yang bagus. Desain kemasan yang Kadang bagus. percetakan juga nggak ngedesainin Nah, juga. ini Ada tipsnya nggak, Mas? mayoritas percetakan itu menyediakan desainer. Banyak. Bahkan ada yang memberikan free. Tapi salah Percetakan apa dulu? percetakan offset. Harus yang Iya, percetakan kardus, gede gitu ya? kardus. Ya, yang kecil juga. Kalau Ada. percetakan khusus kardus gitu? Iya, karton itu dia ada jasa bagian desainernya. Tapi dia kan nggak paham filosofi. Saya mau bikin kemasan yang seperti apa? Filosofi, prinsip bisnisnya apa dari si ownernya kan nggak tahu. Pokoknya asal Nah, iya, agency kalau aja. itu Asal jadi. jadi cuma layout aja, Ya, asal jadi. jadinya begini tuh kelihatannya bagus gitu kan. Habis itu desainnya nggak boleh diminta. Supaya nyetak di situ terus. Kalau diminta nanti nyetak di tempat lain. Kan itu. Terus ada lagi jasa desainnya doang. Nah, jadi kalau saya selalu menyarankan gini. Kalau mau bikin kemasan, pisahkan. Cari jasa desain. Jangan di percetakannya. Jangan di percetakannya. Cari jasa desain berapa sih? Lah kita ngeluarin budget Berapa sih, Mas, jasa desain? Ya paling 500, sejuta itu udah bagus kok. Ya. Tapi kita kan dapat Itu udah file kelas-kelas mentahnya. kayak yang di Alfamart, Indomart, Iya. atau di toko-toko retail gitu ya. Udah begitu. Jadi kita dapat file mentahnya. Ya, begitu file mentah, ya itu kan aset jadinya kan. Karena kemasan itu dibikin cuma sekali. Ya. Coca-Cola kemasannya gitu-gitu aja dari dulu. Teh botol gitu-gitu aja. Iya, itu bisa jadi investasi Iya kan? seumur hidup dan Investasi nilainya seumur hidup. bisa jadi value-nya bisa jadi miliaran ya. Dari 500.000 Dari aja. 500.000 iya. Terus abis kita udah punya file originalnya gitu ya, file aslinya. Kita tinggal pilih percetakan mana yang paling murah. Ini desain saya, kamu bisa kasih berapa? Ini desain saya, kamu bisa kasih berapa? Tinggal bandingin. Nah, itu kesadaran soal itunya juga belum ini. Ya, banyak saya lihat milih logo apa. Ya, jasa desain logo juga ada. Iya, itu kan nanti jadi satu kesatuan Iya. branding gitu. Nah, gimana satu kesatuan itu jadi kita punya positioning kan? Ya, Jadi beda sama yang lain gitu ya. itulah. Wah, ini Seru menarik kalau nih ngobrolin ya. UMKM ini nggak ada habisnya, Mas. Iya. Nah, tadi poinnya juga buat pemerintah senantiasa mendatangkan traffic gitu ya untuk setiap daerah supaya ekonominya tumbuh. Ya, mungkin alokasi tadi apa? Alokasi anggaran. Nah, itu lebih ke influencer lebih. untuk mengundang orang ke daerahnya gitu ya. Terakhir mungkin Mas Filsa, ini apa?
pesan-pesan buat para pelaku bisnis UKM, ya, atau khususnya di kuliner nih ya, supaya mereka bisa bersaing. Ya, supaya gini ya, pesan-pesannya biasanya nih kayak UMKM itu ekspektasinya tinggi. Optimis ya boleh, bener. Nah, Optimis boleh. Cuma kadang-kadang ekspektasinya terlalu tinggi. Setiap manusia kita lahir sudah ada garis rezekinya masing-masing. hmm, Udah ada tuh tertulis ya rezekinya kapan mati, rezekinya tertakar. Ya. Kita akan kaya di usia berapa itu juga sudah ada ya, ya ada catatannya gitu kan. hmm, Oh, anggaplah kita kaya di usia 35. hmm. Ya. Meskipun kita mencuri setar di usia 20 udah kaya, pasti habis duitnya. Oh gitu. Ya, habis. Heeh. Dan recovery di usia 35 baru. Kayak saving gitu ya. Jadi, nggak usah dikhawatirkan. Kita punya rezeki masing-masing, kita akan kaya di usia berapa, itu urusan Allah ya. Allah yang atur. Tugas kita sebagai manusia apa? Maksimalkan ikhtiar. Ya. Artinya, ya udahlah kita ikhtiar, kita belajar, kita banyakin relasi, kita belajar sana sini, kita jualan sampai keringat bercucuran gitu kan. Ya masalah hasil, udah urusan yang di atas kan. Hmm, hmm, hmm. Gitu. Mau ngasih atau enggak? Kalau enggak ngasih, ya berarti belum rezeki. Ya, Ah, kalau ngasih, oh ya berarti saya sudah layak. ya. Gitu. Supaya tidak terlalu apa ya, terlalu membuat Biar kita nggak ngoyo. nggak ngoyo. Karena kalau kayak gitu, oh ya aku udah kerja keras tapi nggak kaya-kaya, stres loh. Ah, Iya kan? Stres akhirnya, wah, berantakan semuanya. ya. Ini menarik teman-teman. Jadi memang rezeki itu gitu ya, sudah ditakdirkan. Ya. Tapi apa? Doa itu hanya doa ya yang bisa mengubah takdir. Jadi banyak berdoa. Nah, menurut saya salah satu doa itu ya mimpi. Kita punya mimpi, punya cita-cita, itu bagian dari Iya. doa. Nah, ini saya jadi ingat apa? Filosofi jungkat jungkit. Ini jungkat jungkit. Iya. Ini kita di atas ini nih. Nah, mimpinya di sini harus gede, gitu ya. Mimpinya harus gede. Nah, terus gimana caranya supaya mimpinya datang sendiri ke kita, bukan kita yang ngejar mimpi. Ngejar mimpi. Kalau kita ngejar mimpi kan capek. Nah, supaya mimpinya datang sendiri ke kita, kitanya harus lebih berat. Beratin bobot Kita kita. beratin bobot kita. Misalnya Betul. dengan apa? Knowledge, kita Ya, belajar, bernetworking, betul. membangun karakter yang baik gitu ya, sehingga muncul trust, orang-orang percaya sama kita. Ini akan menjadi pemberat. Yang berat. Lama-lama kita Ngilu. yang berat, mimpinya kayak datang sendiri Iya. ke kita. Benar. Nah, kayak Setuju gitu. itu. Ini menarik, teman-teman, pembicaraan kita atau obrolan kita dengan Mas Filsa. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat, teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Atau misalnya teman-teman pengen kita bahas tentang apa lagi, silahkan komen di bawah nanti ya. Nanti kita akan bahas di kesempatan yang lain. Terima kasih Oke, Mas sama-sama Mas Filsa Angga. ya. Thank you udah datang ke sini, teman-teman. Saya pamit undur diri dan seperti biasa bersama Kuliner Mastery, kuliner Indonesia mendunia ya.